Halo warga desa Sukawati, balik lagi sama saya Devian Viana, salah satu tim di Duiso Tesi, bakal nemenin kamu di waktu-waktu kamu dengerin cerita horor sama satu cerita yang sebenarnya ini saya dapetin dari salah satu temen saya yang dia nggak mau disebutin namanya. Ada satu cerita dari temennya temen saya. Hello, can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi ini cerita berkaitan dengan salah satu profesi. Jadinya dia nggak pengen disebutin namanya gitu. Langsung aja kali ya. Ben ini adalah seorang fotografer freelance. Beliau sudah banyak berkecimpung di fotografi, motret-motret buku kenangan anak SMA katanya. Di salah satu kota lah. Anggap saja nih saya bercerita sebagai Ben ya. Jadi ini nanti saya bakal anggap aja saya Ben gitu, bahkan cerita biar sudut pandangnya enak aja gitu. Hai, nama gue Ben. Gue salah satu freelance fotografer di sebuah kota besar. Ceritanya nih memang saya merantau gitu. Saya kuliah di kota tersebut. Terus saya ceritanya ingin menambah penghasilan. Skill yang saya miliki cuman motret, jadi ya mau gak mau cuma itu aja sih. Jadi ya modal satu kamera gitu, satu lighting, satu tripod misalkan, sudah bisa untuk modal motret-motret anak-anak SMA. Jadi kan yang murah-murah gitu ya. Ceritanya ini terjadi pada tahun 2015. Jadi masih kuliah semester akhir sih. Ceritanya agak panjang karena cerita ini beruntut banget. Kejadiannya mulai dari seorang teman saya yang bernama Dino. Dino itu ya badut tongkrongan lah. Dia orangnya lucu, terus suka bercanda gitu. Pada suatu hari dia nawarin jadi salah satu fotografernya bos dia. Jadi Dino ini bekerja di sebuah kafe, dimana kafe itu adalah milik bosnya. Ini kan kafe milik keluarga gitu ya. Jadi itu ada salah satu anaknya itu mau prewedding ceritanya. Singkat cerita ketemu dengan klien itu lewat Dino. Dino juga pada waktu itu pada saat kita meeting, deal-dealan harga dan lain sebagainya. Sebut saja namanya Mas Jo. Mas Jo ini mau prewedding dengan pacarnya, tapi pacarnya pada saat itu tidak datang. Untuk harga agak tinggi karena mungkin prewed itu lebih banyak spot dan lebih banyak persiapan mungkin. Jadi
saya matok harga yang lumayan tinggi. Maksudnya tinggi itu lebih rendah daripada prewed fotografi yang lain, tapi itu patokan harga paling tinggi yang pernah saya buat. Jadi Mas Jo pada saat itu langsung deal, dia tanpa nawar langsung oke, kapan gitu. Jadi waduh enak banget nih orangnya gitu. Oke mas, saya sih minggu-minggu ini bisa, tapi untuk MUA dan dress itu di luar ya, itu Mas Jo yang sepenuhnya atur gitu. Oke, nggak masalah gitu katanya. Oke, Dino juga wah keren, udah langsung deal gitu. Oke, makasih ya Din, thank you banget udah sebagai perantara kita gitu. Lalu beberapa hari Mas Jo hubungin bahwa dia siap minggu depan. Oke, katanya spot foto itu ada di salah satu villa di kawasan gunung gitu. Oke, deal pada saat itu ketemu di spot fotonya. Mas Jo udah rapi, udah pakai jas gitu. Terus ada 2 asisten Mas Jo yang dia ya kayaknya dia asisten rumah tangga gitu loh, bukan yang asisten MUA-nya atau yang ibaratnya yang salonnya tuh bukan. Jadi dia asisten di keluarganya Mas Jo gitu. Laki-laki dan perempuan. Sepertinya ya apa ya? Pembantunya lah ya, mungkin bisa dikata asisten rumah tangganya gitu. Kayaknya sopir dan asisten rumah tangga. Yang perempuan itu asisten rumah tangga. Gitu. Lalu dari dalam villa itu saya lihat, kan saya baru markirin motor ya. Saya lihat calonnya Mas Jo ini, pacarnya ini pakai gaun putih ya, kayak gaun prewed biasa, kayak gaun nikah gitu. Memang mereka konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya konsepnya tradisional, ala internasional wedding gitulah. Jadi mbaknya ini rambutnya tergerai gitu, terus pakai veil. Jadi pakai veil itu kerudung yang buat yang kalau nikah internasional wedding gitu. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya nggak terlalu melihat mukanya ya. Mukanya ya yang pasti cantik lah pastinya. Karena Mas Jo tuh orangnya ganteng, tinggi gitu, terus wajahnya oriental gitu. Mbaknya ini juga sepertinya oriental juga gitu. Wah, batin saya, wah cakep nih gitu. Hasil fotonya pasti bakal cakep karena modelnya cakep gitu. Singkat cerita, selesai, cepret, mereka sangat luwes ya. Mereka sangat bekerja sama dengan baik. Jadi pose apapun mereka langsung one take sekali jadi, tanpa harus banyak ngatur gitu. Ya udah, pulang, balik. Ternyata 2 hari setelahnya Mas Jo masih pengen ada 1 spot foto lagi. Itu ada di kawasan gunung yang sama, tapi agak naik lagi. Jadi ada sebuah lapang gitu, tanah lapang, terus ada pohon-pohon besar. Mereka pengen konsepnya bajunya casual, tapi mereka ingin konsepnya sama, cuman spotnya aja yang beda. Kemarin kan rumah ya, villa gitu. Ini pengen di semacam alam terbuka gitu. Lalu Mas Jo ini bilang,
kita langsung ketemu di sana. Aku udah siap, MUA udah siap, dress udah siap. Kita ketemu di sana. Lalu ya sama, ternyata dressnya calonnya atau pacarnya Mas Jo ini sama, pakai veil. Dan pada waktu itu ya bener sih konsep, cuman saya inisiatif pengen ada 1-2 angle yang mbaknya ini dibuka veilnya gitu, jadi jangan yang ditutup terus gitu. Aku bilang sama Mas Jo waktu itu, Mas Jo gimana nih kalau gini gitu kan. Dia setuju, cuma dia harus ngomong dulu sama pacarnya ini gitu. Ngomonglah Mas Jo ini, tapi ternyata nggak mau. Dia nggak mau, dia pengen tetap tutupan, pengen pakai veil terus gitu. Apa sih veil ya, veil terus. Ya udah, pada waktu itu Mas Jo ini datang dengan pacarnya aja, tanpa ada asisten. Asistennya Mas Jo ini pada saat ini jadi lompat ya ceritanya. Maaf, tadi kelupaan cerita ini. Asistennya Mas Jo ini pada saat di spot pertama itu dia melihat saya itu kayak orang aneh gitu. Ada sesuatu yang mereka lihat ya, yang nggak saya lihat, atau sebaliknya, aneh aja gitu. Mereka kayak melihat, mereka nggak nyapa saya sama sekali, kayak ya saya dianggapnya kayak orang aneh gitu. Ya udah, selesai lah itu pada waktu itu ya, ngapain dipikirin, ya udahlah gitu kan, nggak penting juga gitu. Ya udah, itu sebatas klien aja gitu kan. Habis itu ketemu juga udah nggak kenal lah pikirku waktu itu ya. Jadi di spot kedua mereka nggak nemenin Mas Jo itu. Jadi Mas Jo ini naik mobil bareng sama pacarnya aja berdua. Lalu fotonya berjalan lancar, mereka juga sangat kooperatif. Lagi-lagi ya, memang bagus, modelnya bagus, sangat fotogenik lah ya, bagus banget. Jadi pada waktu itu wah seneng nih, hasilnya pasti bakal bagus banget, nggak sabar buat ngedit gitu kan. Oke. Singkat cerita waktu itu saya melaju motor saya duluan. Saya bilang sama Mas Jo, karena mereka masih ngobrol, saya bilang sama Mas Jo duluan ya. Habis ini ada ketemu sama teman-teman gitu, ketemu sama Dino. Pada saat mulai keluar area kawasan gunung, tiba-tiba Mas Jo ini nyelip dari spion kelihatan, dari spion belakang kelihatan, maksudnya dari belakang, dari spion kelihatan bahwa Mas Jo ini bakal nyelip saya gitu. Bakal nyelip nih, Mas Jo gitu. Pas papasan sama Mas Jo ini, di kursi penumpang kan otomatis ada pacarnya ya. Entah kenapa Mas Jo ini pelan-pelan, ya mau nyelip gitu tapi agak pelan gitu. Din gitu. Tanda mau mendahului kan. Bunyiin klakson gitu. Sekilas saya melihat pacarnya Mas Jo ini, Mbak ini tadi, itu veilnya agak terbuka. Udah agak terbuka gitu. Entah aku yang salah lihat atau apa, mukanya beda.
Pada saat itu aku sekilas melihat muka pacarnya Mas Jo itu seperti nenek-nenek. Dan seremnya lagi, ya waktu itu sih gak mikir serem ya. Cuman heran aja loh, kok maksudnya dari awal emang agak aneh sih. Veilnya gak mau dibuka dan sebagainya gitu. Sebenarnya sih masih terlihat gitu, kalau ketutup veil itu masih kelihatan orangnya lumayan ya cantik lah. Tapi mungkin pas papasan itu mikirku waktu itu ya salah lihat gitu kan. Ya udah. Tapi yang agak aneh lagi, agak ngeri dikit gitu kan waktu itu. Mbaknya ini tuh senyum ke arahku, meringis gitu. Jadi dia natap ke arah jendela gitu gini. Kayak gitu. Tapi mukanya nenek-nenek. Bukan muka orang yang masih muda seumuran Mas Jo, bukan. Apalagi ya nggak cantik pula gitu kan. Kaget lah waktu itu. Tapi mikirku waktu itu ya mungkin salah lihat aja lah gitu. Salah lihat kali, atau emang udah gelap aja jadinya, kan udah agak sore waktu itu. Jadi take-nya sore, agak berkabut. Memang mereka konsepnya pengen agak berkabut. Udah agak berkabut, jadi mungkin aku salah lihat gitu. Salah lihat nih kayaknya gitu. Tapi sepanjang Mas Jo ini mendahului aku, nyalip aku, mbaknya ini terus-terusan liatin aku gitu. Kayak gitu. Waduh, deg-degan juga kan. Tapi ya udahlah, mungkin itu ya memang seperti itu gitu. Mohon maaf, memang mukanya mungkin seperti itu. Jadi ya udahlah gitu. Oke, habis itu ketemu sama anak-anak, singkat cerita ya ketemu sama anak-anak di tongkrongan sama Dino. Aku tanyalah sama Dino, Din, udah pernah ketemu pacarnya Mas Jo belum? Jawabnya belum. Lah, pacaran gak pernah diajak ke kafe? Katanya gak pernah gitu. Ya udahlah, pasti mungkin aku mikirnya ya udah gitu. Ya mungkin emang kayak gitulah. Ya kan kalau cinta atau sayang sama orang kan gak boleh dilihat dari fisik ya. Oke. Sampai pada suatu ketika aku mulai untuk memproses editing foto mereka. Tapi ada satu hal yang menjanggal buatku pribadi, yang biasa edit foto itu setiap foto angle-nya yang terlihat, maksudnya angle yang mbaknya atau pacarnya Mas Jo ini tampak, itu pasti mukanya hitam legam gitu. Walaupun pakai veil, tapi kelihatan bahwa di situ nggak ada muka, maksudnya hitam gitu. Kalau pakai veil itu kan agak transparan ya, pasti tetap kelihatan gitu, garis muka itu pasti tetap kelihatan. Ini enggak. Pada waktu itu mikir, aduh, salah nih kayaknya, ini kameranya atau apanya ya. Tapi ternyata enggak. Semua foto yang ada, maksudnya yang mbaknya itu madep ke kamera, itu semua hitam, bagian wajah aja. Aku telepon lah sama Mas Jo. Jadi aku samain lah ini kabar buruk gitu kan. Itu masuk kabar buruk karena ya gimana, ini hasilnya seperti ini gitu, nggak bisa diedit kalau kayak gini gitu.
nggak bisa diselamatkan lah. Aku telepon sama Mas Jo, telepon rumahnya waktu itu, karena nggak tahu kenapa pada waktu itu aku pengen telepon rumahnya aja, atau karena waktu itu Mas Jo teleponnya mati atau gimana, aku lupa. Pada waktu itu telepon rumah, yang ngangkat asistennya mbak-mbak yang pada waktu itu di spot pertama dia nemenin Mas Jo, bilang bahwa oh ini Mas fotografer ya, oke Mas, nanti saya sampaikan ke Mas Jo, tapi Mas Ben harus tahu ya bahwa sebenarnya yang kemarin di spot foto pertama itu Mas Ben tuh cuma moto Mas Jo aja. Deng, pada waktu itu loh apa nih gitu, kok asisten rumah tangganya Mas Jo bilang gitu. Loh mbak, bentar mbak, waktu itu saya melihat ada pacarnya Mas Jo. Ini saya mau ngabarin bahwa ternyata hasilnya itu nggak sesuai harapan gitu. Hasilnya seperti ini mbak, mukanya hitam, mukanya nggak kelihatan gitu. Saya bilang lah sama mbak asisten rumah tangganya ini. Dia bilang, Mas, maaf, tapi yang saya lihat dan Pak Tomo katanya, namanya Pak Tomo, yang asisten rumah tangga satunya, yang laki-laki itu namanya Pak Tomo. Mbaknya bilang, tapi yang saya dan Pak Tomo lihat, Mas Ben cuma moto Mas Jo. Waduh, pada waktu itu aku langsung, waduh, kok bisa ya? Bentar, ini agak aneh sih. Maksudnya, aku melihat ada orang, 2 orang aku foto, angle-nya juga sama, hasilnya juga ada, ini 2 orang gitu. Tapi kenapa orang lain melihatnya cuma motret Mas Jo, kan aneh banget. Kebetulan waktu itu Dino datang ke rumahku, kosan maksudnya, kontrakan. Ben gitu, weh Din, kebetulan banget Din, coba deh itu lihat. Aku tunjukin layar komputerku. Ben, kamu moto apaan sih kayak gini? Loh, 2 orang kan, Mas Jo dan pacarnya, ini prewed Ben, prewed ini Din, sampai Ben lagi. Prewed ini Din. Lah, orang cuma Mas Jo doang kok. Wah, yang bener Din, ini aku lihat 2 loh. Yang satu cewek pakai pakaian pengantin, tapi ini anehnya yang aku lihat tuh mukanya hitam. Gak sesuai harapan dong berarti gitu. Jadi ini harus aku sampein ke Mas Jo. Gimana nih, mau take ulang apa gimana Ben? Udah deh, ini aneh, kita ketemu Mas Jo yuk, bareng-bareng gitu. Akhirnya kita bertiga ketemu Mas Jo. Ternyata Mas Jo ini didampingi sama Pak Tomo, asisten rumah tangganya yang laki-laki. Mas Jo tidak terlihat seperti biasa. Dia jadi murung, gak mau ngobrol sama sekali. Jadi dia cuma diem aja sepanjang kita ketemu. Aku sama Dino cuma ngobrol sama Pak Tomo. Dan ada satu fakta yang mencengangkan, bahwa Mas Jo ini setiap bulannya kontrol ke psikiater
karena dia selalu halusinasi sama mantan pacarnya. Entah pada waktu itu aku gak tanya lebih dalam mantan pacarnya kenapa atau gimana. Yang jelas semenjak mereka putus, semenjak mereka ini udah gak ada hubungan, itu Mas Jo seperti orang yang halusinasi. Pada saat itu kenapa Pak Tomo dan Mbak asisten rumah tangga yang satu lagi itu mau untuk mendampingi Mas Jo di foto-foto sama aku adalah dia karena kalau dia sering kabur bawa mobil sendiri, padahal itu sangat membahayakan. Dia sempat mau nabrak orang lain, lalu sama orang tua Mas Jo itu harus selalu didampingi bareng berdua sama 2 asisten rumah tangganya ini. Jadi dia hanya halusinasi aja bahwa dia pengen prewed dan lain sebagainya. Tapi aku melihat loh, aku lihat dia sama wanita, sosok wanita yang memakai baju pengantin gitu. Tapi mukanya aneh. Setelah aku tahu ternyata mukanya aneh. Ya udah. Setelah itu aku nggak mau dibayar karena anggap aja ini ya apa ya, membantu orang lah, bantu nyenengin orang. Jadi ya udahlah, waktu itu nggak usah dibayar aja gitu pikirku. Dino berulang kali minta maaf sama aku. Ya udah, nggak apa-apa lah Din, namanya juga kita nggak sama-sama nggak tahu kan gitu. Jadi Mas Jo ini beberapa hari terlihat seperti orang yang normal, tapi beberapa hari terlihat seperti orang yang sakit. Katanya Pak Tomo, dia sering mengamuk di rumah dan sering kabur. Dan itu pasti akan membahayakan bagi dia sendiri maupun orang lain kan. Terus yang aku heran, sosok wanita pengantin yang aku lihat itu siapa ya? Gak ada yang tahu. Atau bahkan aku mikir selama ini Mas Jo itu gak halusinasi, tapi dia beneran ingin menikahi sosok itu. Who knows? Itu dia ceritanya. Aku ceritain ini aja sampai keringetan gitu. Ceritanya unik ya, karena pengalaman profesi fotografer yang dimana kita sampai hampir 800 cerita itu belum pernah nemuin cerita yang seperti ini. Jadi ini cerita yang lumayan unik. Aku sampai berulang kali baca supaya bisa menceritakan kembali gitu. Ya, semoga menghibur buat teman-teman sekalian. Ceritanya cukup panjang, tapi mungkin cukup asik juga didengerin sambil ngerjain tugas, sambil di jalan. Tetap hati-hati di jalan, jangan sampai lengah. Bertemu keluarga di rumah. Pantun ya. Oke, mungkin itu aja cerita dari saya kali ini. Bisa sambung lagi besok kalau saya nemuin cerita yang unik, yang serem pastinya. Jangan kemana-mana. Subscribe channel ini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa komen di bawah
request video-video selanjutnya yang kalian inginkan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.